Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gigi Bakti Darmawan. NIM saya 1810315152. Saya dari kelompok 5C2 Fisioterapi. Di sini saya akan menyampaikan hasil resum saya pada materi Gadar 3 pada sistem neuromuskular. Video ini dibuat merupakan untuk memenuhi tugas praktikum yang diberikan oleh Pak Tri Laksono pada materi Gadar 3 pada sistem neuromuskular. Nah, langsung saja. Kasus yang sering terjadi dalam kondisi gawat darurat yaitu stroke dan spinal cord injury. Tahukah Anda, stroke adalah penyakit mematikan ketiga di Indonesia. Stroke membuat pasien mengalami kelumpuhan. Nah, di sini kita mengenal kelumpuhan yaitu hemiplegia, yaitu kelumpuhan pada satu sisi tubuh korban. Dan misalnya begini, jika otak kanan yang mengalami terserang stroke, maka yang berdampak pada bagian sisi kiri tubuh pasien. Nah, stroke di sini ada dua tipe. Yang pertama hemorrhagic dan yang kedua stroke ischemic. Nah, untuk stroke ischemic untuk prevalensinya yaitu 85% atau sering terjadi. Stroke ischemic yang kita kenal yaitu ada gumpalan darah yang menyumbat di otak sehingga otak tidak teraliri darah. Karena otak tidak teraliri darah, maka sebagian di otak yang tidak teraliri darah atau tidak teraliri nutrisi, maka akan mengalami kematian jaringan. Dan penanganan pada stroke ischemic ini yaitu diberikan obat pengencer darah. Dan ketika sudah diberikan obat pengencer darah, maka sebagian sumbatannya itu akan mencair sehingga darah dapat teraliri lagi. Namun di dekat-dekat otak yang mengalami kematian jaringan itu maka akan tertolong. Dan untuk yang jauh dari otak yang mengalami kematian jaringan itu maka akan tetap mati. Nah, untuk yang kedua yaitu stroke hemorrhagic. Stroke yang berbahaya, prevalensi kejadiannya 15%. Stroke hemorrhagic adalah pecah pembuluh darah di otak. Dan ini lebih parah daripada stroke ischemic. Dan stroke hemorrhagic itu bisa mengakibatkan pasien langsung meninggal. Otak sangatlah sensitif. Otak harus menerima 20% nutrisi darah. Lalu beban otak itu hanya 2% dari tubuh. Otak sangat tergantung oleh oksigen atau darah. Jika tidak teraliri oleh darah itu, maka otak akan mengalami kematian jaringan. Dan ketika terjadi kematian jaringan di otak, maka akan terjadi kecacatan. Nah, ini saya beritahu bahwa pada saat terjadi stroke, maka saraf yang akan mati itu merupakan 1,2 miliar dan per menitnya 1,9 neuron yang akan mati dan per jamnya 1,2 miliar neuron yang akan mati. Maka sangat diperlukan sekali tindakan pertama atau pertolongan pertama. Ketika kita melakukan pertolongan pertama dengan cepat, maka akan cepat juga disembuhkan. Namun jika kita lalai, maka akan sulit disembuhkan. Di sini fisioterapi bisa melakukan penilaian secara cepat. Tanda-tanda terjadi stroke kita bisa menggunakan FAST, yaitu facial drop, arm drift, abnormal speech,
untuk pasnya kita bisa melihat ketidaksimetrisan di wajah. Dan untuk arm dripnya itu ada kelemahan di anggota gerak atas. Misalnya kita cek di tangan. Jadi kita instruksikan pasien untuk mengangkat tangannya seperti ini, lalu ditahan selama 5 detik. Jika pasien tidak mampu, maka bisa teridentifikasi pasien mengalami stroke. Lalu yang terakhir yaitu abnormal speech. Jadi kita bisa mengecek cara pasien berbicara. Jika berbicaranya tidak lancar, maka bisa teridentifikasi terjadinya stroke. Misalnya instruksikan pasien untuk mengikuti apa kata kita atau untuk mengulangi apa yang kita ucapkan. Misalnya angin di luar sepoi-sepoi atau bola berwarna merah. Jika pasien tidak bisa mengulangi atau terbata-bata, maka bisa teridentifikasi terjadi stroke. Nah, jika ketiga tanda ini ada, maka harus cepat dirujuk ke rumah sakit. Dan jika dari ketiga ini ada satu tanda, maka kemungkinan stroke-nya 72%. Nah, untuk derajat keparahan seorang yang terkena stroke, kita bisa menggunakan ranking score, di mana skornya 0 sampai 6. Untuk skor yang pertama masih bisa melakukan aktivitas. Untuk skor yang kedua, disability, jaringannya masih bisa aktivitas. Lalu untuk skor yang ketiga, memerlukan bantuan namun hanya beberapa saja. Terus untuk skor yang keempat, tidak bisa berjalan sendiri. Lalu untuk skor yang kelima, tirah baring dan tidak bisa menahan buang air kecil. Lalu yang keenam, meninggal. Nah, untuk skor yang ke-6 ini yang paling parah, yaitu meninggal. Nah, untuk peran fisioterapi pada gawat darurat yaitu melakukan penilaian dengan cepat dan langsung mengevakuasi korban jika sudah terjadi tanda-tanda stroke. Sangat perlu untuk pertolongan pertama ini. Lalu peran fisioterapi selanjutnya yaitu mengatasi gangguan pada gerak pasien. Seperti itu. Oke, kita masuk ke kasus yang kedua, resuman saya, yaitu spinal cord injury. Tahukah Anda spinal cord injury yaitu suatu cedera yang ada di medula spinalis atau di vertebra. Jika terjadi fraktur di vertebra, terjadi spinal cord injury. Dan efek terjadinya spinal cord injury, maka akan ada perubahan motorik, sensorik maupun autonomik. Nah, lalu selanjutnya medula spinalis merupakan eksekutor gerakan pada tubuh. Jadi medula spinalis ini pada tubuh sangatlah penting. Ketika medula spinalis mengalami kerusakan, maka informasi dari otak tidak tersampaikan. Contoh, misalnya saya menjepit tangan saya sendiri, maka impuls ini akan disampaikan ke otak, ke medula spinalis melalui PHC, lalu ke otak talamus, lalu ke korteks. Nah, lalu otak meresponnya, misalnya merespon untuk menghindar. Nah, respon tersebut diterjemahkan atau diperintahkan melalui medula spinalis. Namun jika medula spinalis mengalami kerusakan, maka perintah itu tidak sampai. Maka kita tetap diam saja. Lalu mekanismenya.
Mekanismenya yaitu yang pertama direct atau trauma. Kecelakaan langsung terjadi fraktur. Lalu ada kompresi pada kasus HNP, di mana diskusnya bisa menekan medula spinalis. Maka terjadi iskemik pada medula spinalis, sehingga di medula spinalis tidak teraliri darah. Lalu selanjutnya untuk statistik diambil dari data National Spinal Cord Injury Database USA atau Amerika. SCI banyak terjadi. Untuk yang pertama yaitu terjadi kecelakaan pada saat mengendarai kendaraan bermotor, nilainya 40,5%. Lalu yang kedua karena jatuh, nilainya 18,1%. Lalu yang ketiga karena tindakan kriminal, nilainya 16,6%. Lalu selanjutnya olahraga, nilainya 12,7%. Lalu 50%-nya terjadi di antara usia 10 sampai 30 tahun, di mana pada saat usia produktif. Dan 81,6%-nya terjadi pada laki-laki. Nah, di sini mengapa hal tersebut terjadi pada laki-laki? Karena laki-laki banyak melakukan aktivitas yang beresiko, sehingga rentan terjadi fraktur di vertebra atau terjadi kerusakan di medula spinalis. Dan mengapa kasus ini sering terjadi pada saat masa usia produktif? Misalnya, banyak orang di usia produktif itu sering melakukan aktivitas, misalnya berkendara setiap hari, sehingga jika terjadi kecelakaan tidak dipungkiri bisa terjadi fraktur pada vertebra. Selanjutnya, anatomi spinal cord. Jadi anatominya spinal cord medula oblongata sampai L1. Lalu akar sarafnya sampai cervical di medula spinalis dibagi menjadi dua. Yang pertama dorsal rod atau bagian belakang, tugasnya menerima sensori. Lalu central rod bagian depan, tugasnya menerima motoris. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan myotomes atau gerak di ekstremitas atas, di mana C5 itu menggerakkan elbow flexor. Lalu C6 menggerakkan ekstensi wrist. Lalu C7 menggerakkan ekstensi elbow. C8 menggerakkan finger flexor. T1 menggerakkan finger abductor pada kaki. Lalu pada tangan. Lalu selanjutnya di ekstremitas bawah, di mana L2 menggerakkan hip flexor. Lalu L1 menggerakkan knie extensor. Lalu L4 menggerakkan ankle dorsifleksi. Lalu L5 menggunakan longtoo extensor. Lalu S1 menggerakkan plantar fleksi. Nah, di sini saya menjelaskan selanjutnya klasifikasi, di mana tetraplegi itu 4 ekstremitas. Jadi kita hanya bisa melihat ekspresi wajahnya. Lalu paraplegi 2 ekstremitas. Dan di sini saya akan menjelaskan paraplegi tergolong ke incomplete dan tetraplegi tergolong ke komplit. Nah, komplit merupakan lumpuh total dan tidak bisa merasakan atau bergerak. Jadi kita hanya bisa melihat ekspresi wajah. Dan incomplete masih ada fungsinya sedikit. Lalu cara kita melakukan penilaiannya menggunakan
investment scale atau Frankel untuk mengetahui derajat keparahannya. Yang pertama, A. Komplit, tidak ada sensoris, motoris, fraktur lumbar. Lalu yang ke B, incomplete, sensori ada, motoris belum ada. Lalu yang ke C, incomplete, ada kerusakan lumbar, kaki sudah bisa merasakan bergerak sedikit, MMT-nya 3. Lalu yang D, incomplete, kaki sudah bisa merasakan, sudah bisa bergerak, lalu MMT-nya 4. Untuk E, normal, dinilai dengan kekuatan otot 0-5. Nah, orang yang menderita spinal cord injury biasanya mengalami cauda echonia syndrome, tidak bisa menahan buang air kecil maupun buang air besar. Gimana tindakan prehospitalnya? Yang pertama, evakuasi, lalu fiksasi area fraktur, tidak perlu ada rotasi sedikit pun. Misalnya frakturnya di vertikal, jadi kita tidak boleh ada tidak boleh ada rotasi sedikit pun. Nah, ketika ada rotasi sedikit pun maka bisa memperparah kondisi pasien. Nah, dibutuhkan 3 penolong, 1 fiksasi badan yang mengalami fraktur, lalu setelah itu dimiringkan lalu dipindah ke tandu ricis. Untuk hospitalnya, untuk kasurnya itu diperlukan adanya rongga-rongga seperti itu supaya ada udara masuk sehingga tidak terjadi luka pada punggung karena pasien spinal cord injury tidak bisa merasakan apa-apa dan tidak bisa bergerak. Lalu dibutuhkan dilating table untuk berdirikan pasien. Oke, sekian penjelasan saya pada Gadar 3 pada sistem neuromuskuler. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.